Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua yang menyempatkan waktunya menon eee, menonton webinar ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egar Frigiansyah. Saya dari Bahasa dan Sastra Inggris UPI, dan kali ini saya akan saya akan cuma sharing gitu, sharing sharing santai aja gitu, tentang jangan pedulikan ketakutanmu saat public speaking. Boleh slide selanjutnya? Nah, bagaimana perasaan Anda jika Anda dihadapkan dengan situasi seperti ini? Misalkan, Anda itu waktu disuruh untuk public speaking gitu ya, waktu disuruh public speaking, gimana rasanya itu? Pasti kan mungkin ada sebagian orang itu yang siap-siap aja gitu kan, yang itu bagus menurut saya itu. Tapi kebanyakan orang itu pasti akan merasakan yang namanya kecemasan atau ketakutan gitu kan. Meskipun kita misalkan udah latihan dari jauh-jauh hari, saat kita mungkin udah saatnya harus mengambil mic dan bicara, nah akhirnya rasa deg-degan dan rasa takutnya itu muncul juga gitu kan. Nah sebenarnya hal ini sih ya yang udah saya tadi katakan lumrah ya bagi hampir sebagian besar orang itu. Dan ini juga ketakutan ini juga ada istilahnya juga gitu dalam dunia psikologi, dunia medis gitu. Boleh saya selanjutnya? Nah, ketakutan semacam itu disebut glossophobia. Nah, kan kalau udah lihat kata-kata glossophobia itu, wah pasti ini sebuah fobia, sebuah penyakit yang mengerikan gitu, atau yang menyeramkan gitu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu glossophobia. Bisa next slide please. Nah, menurut dokter, glossophobia adalah rasa takut dan cemas berlebihan ketika seseorang harus berbicara di depan banyak orang. Nah, meskipun kedengarannya glossophobia itu kayak mengerikan, sebenarnya ini hal lumrah gitu kan. Bisa next slide selanjutnya. Nah, menurut penelitian yang dipublish oleh Neuropsychiatric Disease and Treatment, 77% orang mengalami kecemasan dan ketakutan saat berbicara di depan umum. Ya kan bisa, ya, jadi hampir mayoritas orang itu memiliki ya setidaknya rasa takut gitu. Jadi gak akan mungkin lah apa-apa langsung berani, apalagi dalam konteks public speaking di depan banyak orang gitu ya, pasti saya cemas gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, jika kalian masih masih bertanya-tanya gitu, apakah ketakutan saya ini termasuk glossophobia atau bukan? Ini berikut beberapa gejalanya seperti gemetar, pasti ya semua orang kalau disuruh untuk public speaking. Saya juga dulu pernah itu waktu SMA, pada public speaking-nya itu presentasi lah. Presentasinya itu sebenarnya bisa open book, bisa materi gitu. Kita bisa bisa bawa materi itu di depan, tapi akhirnya materi yang saya pegang itu karena saya gemetar tuh, materi yang saya tuh jadi ikut goyang juga gitu. Akhirnya kayak tuh, wah kenapa tuh Egar gitu tuh. Nah, dan beberapa kedua itu gejalanya udah berkeringat. Mungkin kalau saya sendiri sih gak terlalu gak mengalami gejala ini kan, karena gejala ini kan gak setiap orang ada gitu kan. Mungkin orang-orang cuma ada satu gejala, dua gejala. Nah, tapi teman-teman saya juga kalau saat ditanya mau presentasi itu pasti berkeringat gitu. Istilahnya itu keringat dingin gitu kalau mau presentasi. Ketiga adalah jantung berdebar. Nah, ini jantung berdebar pasti kalau kalau kita cemas, kita takut berdebar ya. Gak cuma public speaking aja gitu, di hal yang lain juga berdebar. Dan yang keempat, mungkin ada beberapa sebagian orang yang mual karena saking cemasnya. Terus ada yang juga sampai sesak nafas, dan ada yang sampai ingin buang air kecil. Ini benar, ini ingin buang air kecil itu karena saya pernah punya pengalaman waktu SMA itu, bukan saya, teman saya itu
kalau misalkan lagi mau saat presentasi itu sampai apa ya, sampai ngeberi apa dia namanya tuh, ngeberi gidik tuh, kayak sampai nahan pipis kayak gitulah gitu. Dan akhirnya sampai pernah mengganggu presentasi dia gitu, sampai sampai dia minta izin karena saking gak kuatnya ingin buang air kecil gitu. Oke, next slide please. Slide selanjutnya. Nah, sekarang habis kita berbicara tentang glossophobic, kita harus fokus dulu kepada ketakutan gitu. Apa sih yang menyebabkan kita itu takut dan apa sih dampak yang bisa ditimbulkan dari rasa takut itu? Nah, yang dampak yang menjadi penyebab dari rasa takut itu adalah sebenarnya kalau saya sudah amati ya, ini takut dikatain jelek sama orang. Nah, gitu. Jadi segala sesuatu ketakutan itu termasuk public speaking itu ya sebenarnya takut karena pendapat orang lain gitu. Akhirnya takut karena pendapat orang lain, takut karena jelek, akhirnya membuat diri kita itu jadi ciut, nyalinya tidak berani untuk mengemukakan pendapat gitu. Dan efeknya ini apa ya, lumayan signifikan ya efek dari ketakutan ini, karena efek dari ketakutan ini sendiri adalah jadinya kita tidak fokus kepada topik-topik yang kita akan bicarakan. Misalkan kita mau udah latihan sering, udah materinya udah bagus, tapi akhirnya kita takut saat dilihat penonton, atau ya takut aja saat dilihat penonton. Jadi kita itu kalau misalkan presentasi itu bawaannya tuh ya pengen beres, main cepet-cepet beres aja, next slide, next slide, next slide, cuma baca poin-poinnya aja yang di situ kan, gak dijelaskan lagi gitu. Dan ya itu kan cukup signifikan kan yang disebabkan oleh ketakutan itu. Boleh slide selanjutnya. Nah, pasti kalian itu bertanya-tanya gitu, gimana sih caranya biar gak takut gitu, biar lebih berani dalam public speaking. Nah, bisa saya selanjutnya. Nah, hal yang harus diingat, yang harus dipahami adalah sadari dan jangan peduli. Nah, apa ini maksudnya? Sadari itu maksudnya itu kita tuh harus tahu kenapa, misalkan saat public speaking, kenapa kita tuh sampai sesak nafas atau sampai gemetar, sampai jantung berdebar. Oh, mungkin saya ini cemas, takut. Nah, takutnya itu gara-gara apa ini? Oh, mungkin itu, mungkin takut dilihat oleh orang. Uh, Biasanya mungkin yang nonton itu ada orang-orang penting misalkan, akhirnya jadi kita semakin takut dikatain jelek. Nah, sesudah memahami, menyadari seluk-beluk ketakutan itu, yaitu kita mulai untuk jangan peduli terhadap ketakutan kita. Nah, gimana caranya nih? Pasti kalian juga, maksudnya apa nih? Nah, oke, bisa ke slide selanjutnya. Nah, maksud dari tidak peduli sendiri itu adalah kita dapat mengimplementasikan beberapa tips agar ketakutan kita itu dalam pikiran itu menyusut gitu ya, menghilang gitu. Saya akan memberikan tipsnya cara cepat untuk tidak peduli terhadap ketakutan. Pertama, alihkan fokus. Nah, ini alihkan fokus ini sangat penting. Di saat kita takut kan, pikiran itu kan kayak wah, mumet banget gitu kan, aduh takut ini takut itu. Nah, sebenarnya fokusnya itu jangan ditujukan kepada ketakutan kita, tapi fokusnya itu ditujukan kepada hal lain. Kalau saya sendiri tuh biasanya suka kayak mengosongkan pikiran aja gitu. Misalkan saya tuh menunggu giliran presentasi gitu. Kalau saya merhatiin orang itu, malah saya semakin takut. Akhirnya saya mengalihkan pikiran dan mengosongkan pikiran. Misalkan saya memberikan pandangan bukan ke materi orang lain, karena itu menyebabkan kita membanding-bandingkan diri. Akhirnya saya misalkan ini di depan saya ini ada kata ini ada penggaris, saya taruh di depan, mungkin saya cuma lihat aja penggarisnya gitu, lihat aja sambil pikiran itu dikosongkan gitu. Nah,
cara ini cukup efektif bagi saya ya, dan mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi ada banyak cara yang bisa dilakukan, seperti kayak mengatur nafas kita, sadari nafas saat naik, saat inhale, exhale gitu kan. Dan mungkin beberapa orang juga punya tips yang lain, misalkan kayak, oh mau ngedengerin lagu dulu sebelum public speaking gitu kan, yang mood banget gitu kan, biar ketakutannya hilang. Kedua, habis pikiran kita tenang itu, biasakan untuk afirmasi positif kepada diri kita. Nah, afirmasi positif sendiri adalah kita harus menanamkan kepada pikiran kita bahwa sebenarnya kita bisa melakukan semua ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Dan afirmasi positif ini cukup berguna ya, karena itu akan meningkatkan motivasi kita dalam public speaking gitu khususnya. Nah, yang ketiga adalah tanamkan keberanian. Nah, keberanian ini maksudnya apa? Karena kita sudah termotivasi, kita juga harus berani. Berani itu berani jangan takut untuk salah. Nah, bisa orang-orang katakan takut salah, takut ini, takut itu, bla bla segala macam. Nah, biasakan untuk tanamkan keberanian, karena gimana ya? Karena opini orang itu kan sangat subjektif dan berbeda-beda gitu kan. Kata si A, presentasi kita bagus gitu, atau misalkan kata si B gitu presentasi kita memang kurang menarik, tapi kan kita nggak bisa membuat orang semuanya itu menarik gitu ya. Jadi orang beranggapan menarik itu kita nggak bisa, bahkan pasti orang lain juga ada yang bilang oh ini kurang bagus tuh di kata si A, atau kata si B, kata si C ini udah bagus. Jadi berani untuk mencoba, dan berani untuk mencoba, dan lapang dada lah kalau ada kritik dan saran, jangan diabaikan gitu ya. Oke, saya selanjutnya. Nah, mungkin kalian bertanya apa tipsnya cuma begitu begitu doang ya. Nah, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, tips tepat itu tidak cukup jika kita tidak menyiapkan materinya sebaik mungkin. Daripada mempedulikan rasa takut, lebih baik pedulikan materi yang akan dibawakan. Nah, caranya gimana nih? Caranya gimana supaya agar materi kita dapat disampaikan dengan baik? Oke, slide selanjutnya. Nah, tips persiapan diri yang baik. Pertama, pelajari topik. Nah, ini emang penting kalau kita mau berbicara di depan banyak orang, kita pelajari topik dulu, searching, melakukan research itu, dan habis materi-materi yang kita butuhkan terkumpul itu, lalu susun teratur topik tersebut. Nah, susun teratur di sini adalah misalkan kalian tuh di awal itu mau bahas apa, misalkan bahas definisi A. Nah, terus di main point itu kalian tuh mau bahas apa, dan untuk penutupan itu kalian mau ngapain. Kalian itu harus disusun teratur, karena kalau gak disusun teratur itu orang juga bakal bingung ya mengikuti pembicaraan yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk perbanyak latihan. Jadi jangan latihan sekali 2 kali, latihan supaya kalian juga lancar. Dan kalau udah kalian merasa lancar kan, ya kalian lebih percaya diri lah untuk public speaking. Oke, slide selanjutnya. Nah, kalian mungkin ada yang beranggapan kayak gini gitu, masih takut banget kalau udah ada penonton gitu. Kalian kalau udah di pelaga panggung udah kofifu was lah, udah lancar. Nah, pas kalian udah berdiri di depan panggung itu, akhirnya kalian tuh malah lihat penonton gitu kan, jadi aduh, wah kok malah jadi takut gitu. Padahal di belakang panggung itu udah bisa lah, udah di luar otak misalkan materinya. Nah, slide selanjutnya. Nah, kali ini kalian harus coba untuk berdamai dengan penonton. Jangan menganggap penonton itu sebagai sumber ketakutan. Nah, penonton itu kan cuma manusia biasa, gak kan gigit, gak kan segala macam gitu. Gak kan, misalkan jangan nganggap kayak di kartun Tom and Jerry, penonton itu kalau tampilan jelek itu bakal dilemparin tomat gitu kan, gak kan mungkin juga gitu. Nah, daripada kita menganggap penonton adalah sebagai sumber ketakutan, harusnya kita melakukan gimana caranya supaya
penonton itu tertarik sama kita. Jadi kan kalau misalkan pembahasan kita menarik, penonton juga kan pasti akan excited lah. Mohon maaf, Saudara Ega, waktu Anda Oh, untuk melakukan presentasi sudah selesai. bisa dilanjut sampai akhir dulu, sepatah dua patah kata. Sekalimat ya. Soal waktunya Ya, udah mepet ya. Maaf ya. oke lah. Jadi kan dari hal yang saya katakan ini, tolong coba untuk jangan mempedulikan rasa takut kalian. Nah, maksudnya jangan mempedulikan rasa takut kalian itu bukan berarti kalian bertindak berpikir ya udahlah bodo amat segala macam. Nah, jadi kalian itu harus coba untuk mengontrol diri dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan jangan lupa untuk coba menganggap penonton itu jangan sebagai sumber ketakutan kita, tapi sebagai motivasi kita. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke co-host. Baik, terima kasih Saudara Ega atas presentasinya yang sangat bermanfaat ya tentang mengatasi rasa takut ketika melakukan public speaking. Sekarang akan dimulai sesi Q&A yang ketiga. Sama seperti dua pembicara sebelumnya, jika ada yang ingin bertanya, bisa menekan fitur raise hand, lalu menyalakan mic atau mengirimkan pertanyaan ke chat box ketika sudah diizinkan oleh host atau pembicaranya. Sesi Q&A ketiga dimulai. Oke, untuk Saudara Novan, silakan buka mic-nya dan mulai bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan ketiga saya. Oke, jadi simpel saja, Egar. Kan tadi kamu bilang kalau misalkan kita sebelum naik ke panggung kan udah siap banget nih ya, udah semuanya udah everything is okay gitu kan. Nah, tiba-tiba kita naik ke panggung kan, terus tiba-tiba rasa cemas dan anxious kita datang. Nah, kata Egar, kita harus berdamai dengan penonton. Nah, bagaimana caranya kita berdamai dengan penonton, sedangkan diri kita saja susah dikontrol gitu kan. Contohnya pengen ke WC gitu mulus, atau panas dingin gitu. Silakan Saudara Egar. Mungkin untuk misalkan kita kalau udah deg-degan ya ke depan panggung, mungkin emang karena berdamai dengan penonton itu kan ya cukup sulit lah dalam realitanya gitu kan. Nah, mungkin cara cepat yang saya tadi jabarkan itu mungkin bisa membantu ya, kayak tarik nafas gitu. Jadi mungkin kalau untuk cara berdamai dengan penonton itu kan mungkin kalian bisa tanamkan pikiran itu kan sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, itu cara cepat yang saya jelaskan itu mungkin bisa membantu untuk setidaknya buat pikiran itu rileks sebelum kita akhirnya kembali mengingat misalkan tujuan kita itu kayak kita mau presentasi buat apa gitu, membahas apa, lalu kita mau menyajikan materi itu bagaimana ke penonton gitu. Seperti itu kan. Apakah sudah jelas? Kalau misalkan kita udah naik ke panggung, terus kita tuh diem dulu misalkan 1 atau 2 menit, menurut Egar itu bagus atau enggak? Maksudnya untuk merilekskan. Kalau gini nih, kalau ini menurut pribadi saya sendiri ya, kadang kalau diam itu malah jadinya mengurangi flow kita saat berbicara gitu kan. Nah, kalau saya itu mending itu tadi misalnya kalau kita udah lupa banget gini, kita mau bahas apa. Nah, kalau tips yang saya jalani adalah mungkin langsung lempar ke bukan maksudnya langsung pindah topik lah gitu, langsung pindah topik. Kalau bagi saya sendiri kan langsung pindah topik itu kan akhirnya kita jadi ingat gitu, oh topik ini tuh bahas ini, yang langsung bahas ini lagi gitu, daripada kita ke topik yang ada di slide ketiga itu kan topiknya tuh kita udah buntu banget, gara-gara kita lupa atau deg-degan, akhirnya ya udah kita maju dulu ke slide 4 dan usahakan untuk pasti kan kalau udah latihan itu ingat kan kita kalau udah ada di slide ini kita mau ngomong apa aja. Nah, tipsnya seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan kita lupa topik A langsung ke topik B gitu ya, Saudara Egar? Ya kayak biar nggak terlalu fokus ke situ lah. Kan karena
mungkin di topik itu mungkin kita bisa jadi lupa atau gimana, akhirnya kan jadi deg-degan juga kan. Nah, ya jadi gitu, langsung aja lah ke insight. Oke, terima kasih Jadi ya kalau udah Saudara darurat, Edgar, ya sama-sama. atas Terima jawabannya kasih. sangat memuaskan sekali. Baik, terima kasih kepada Saudara Novan yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada Saudara Egar yang sudah menjawabnya dengan sangat teliti dan tepat. Nah, hari ini kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah memperhatikan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara kita, Imanda, Ilham, dan Egar. Saya berikan apresiasi untuk kalian semua. Semoga materi yang mereka paparkan di sesi webinar kali ini memberikan manfaat bagi kalian semua untuk menjadi public speaker yang cemerlang. Sekian dari saya sebagai co-host. Mohon maaf apabila ada tindakan atau kata-kata saya yang tidak benar atau tidak tepat.